Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 8. Kali ini kita akan bahas tentang nikah. Oh iya, sebelumnya sini ada rekan saya eh, Ahmad, Lamsia, dan Muhammad Yusuf Nurrahman. Apa kabar Yusuf, Ahmad? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti udah sembuh. Masya Allah. Terus ada Regina, Yoginda, dan lain nih. Assalamualaikum, apa kabar kalian? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Waalaikumsalam juga Wir, alhamdulillah kabarnya baik luar biasa. Allahu Akbar. Waalaikumsalam, kabar saya baik juga. Alhamdulillah. Terus Devi sama Agil gimana kabarnya? Assalamualaikum Gil, Devi. Waalaikumsalam, Wir, alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Waalaikumsalam Wira, alhamdulillah masih baik-baik nih. Alhamdulillah. Oh, kita ini lagi ngomongin nikah ya. Aku ada berita sih ini, udah dapat notif Nah, kemarin. coba bisa nggak? Oke, bolehlah. Bentar ya. Nah, ini sih berita tentang anjuran menikah. Inyas.com.id. Anjuran menikah di bulan Syawal seperti dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Gil, sebelum lebih jauh, nikah itu apa sih? Nikah ya. Nikah ini apa ya, agak sulit didefinisikan sih. Kalau menurut aku simpelnya ini aja sih. Pernikahan kayak akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi kayak ini sih, dan sah menurut agama dan secara hukum yang ada di Indonesia. Menurut aku gitu sih. Kalau ada temen yang lain, Devi gimana Dev? Menurutmu Dev? Definisi nikah Dev? Kalau menurut aku sendiri, nikah itu pertemuan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melaksanakan ijab qabul atau akad nikah dengan sah secara agama maupun negara. Tapi kalau menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul akad yang harusnya berhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Begitu gitu. Ngomong-ngomong, tujuan nikah apa ya? Tujuan nikah setahuku ada 8 sih, Suf. Itu semua terdapat di hadis dan Al-Quran. Yang nomor 1, melaksanakan sunnah Rasul, terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1896. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai bentuk pokok akhlak manusia, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4779. Yang ketiga, menyempurnakan agama, terdapat dalam hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Yang keempat, menjalankan perintah Allah, terdapat dalam surat An-Nur ayat 32. Yang kelima, mendapatkan keturunan, terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72. Yang keenam, penenang hati dalam beribadah, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Yang ketujuh, membangun generasi beriman, terdapat dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Yang kedelapan, memperoleh ketenangan, terdapat dalam Quran surat Al-Rum ayat 21. Begitu kurang lebihnya sih. Oh, masalah ya, banyak banget manfaat dari nikah ya. Masya Allah. Oh iya, untuk unsur-unsur dalam akad ada 4 menurut jumhur ulama. Yang pertama ada calon pengantin laki-laki dan perempuan. Yang kedua adanya 2 saksi.
Yang ketiga, adanya dari pihak mempelai wanita wali. Dan yang keempat, adanya sikot akad nikah. Gitu sih. Lalu menurut Ira, bagaimana hukum dalam pernikahan itu? Hukum nikah. Ngutip dari popmama.com. 5 hukum nikah dalam agama Islam yang wajib diketahui. Jadi yang pertama itu ada wajib, sunnah, makruh, mubah, sama haram. Wajib itu kalau yang orang yang akan nikah itu sudah mampu secara fisik, finansial, dan mampu membangun rumah tangga. Itu hukumnya wajib. Terus sunnah kalau dia udah mampu semua tapi finansialnya masih terhambat gitu, terbatas. Nah itu hukumnya sunnah. Terus makruh kalau dia mau nikah, dia udah mampu semua, terus mau nikah, tapi tujuannya itu bukan untuk melanjutkan keturunan, gak ada niat untuk memiliki anak. Nah itu hukumnya makruh. Terus mubah itu dia udah mampu menikah, tapi tujuannya salah gitu, hanya untuk syahwat atau bersenang-senang saja. Nah itu hukumnya mubah. Terus yang terakhir haram. Nikah haram kalau dia tuh udah nggak mampu tapi pengen nikah. Nah itu haram. Gitu sih Joginda. Terus ini tentang nikah siri sama poligami. Ahmad, menurutmu gimana siri dan poligami itu? Pengertian. Iya bebas. Apa ya? Ini saya langsung langsung gabungin aja ya tentang pernikahan. Boleh. Nikah siri sama poligami. Jadi dalam agama Islam telah mengatur secara sempurna tentang pernikahan. Jadi yang dimaksud dengan praktik poligami dengan cara nikah siri. Ini poligami dengan cara nikah siri ya. Itu adalah pernikahan seorang suami dengan istri keduanya atau setelahnya melalui akad nikah yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah atau KUA. Gitu, Bang. Masya Allah. Oke. Bisa ada pertanyaan? Boleh Mas, kalau mau bertanya silakan. Berarti lanjut ke Boleh lanjut. Lanjut ke ini ya, pertanyaan ke nikah mut'ah tadi ya. Iya. Nah, yang saya tanyakan di nikah mut'ah ini, kan nikah mut'ah adalah nikah kontrak. Jadi saya belum paham nikah kontrak itu seperti apa, nikah mut'ah itu seperti apa. Itu dalam waktu maksimal berapa bulan atau minimal berapa bulan baru diceraikan lagi. Itu gimana? Coba dijelasin lebih rinci lagi. Terima kasih. Oke, baik. Seperti yang saya tahu ya, nikah mut'ah itu adalah salah satu nikah yang dilarang oleh agama Islam. Nah, hanya kaum Syiah aja yang membolehkan nikah mut'ah ini. Nah, nikah mut'ah itu adalah kawin kontrak atau kawin berbatas. Misalnya nih, ada seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita. Nah, pria ini berniat untuk kawin kontrak saja gitu. Jadi saya ingin menikahimu tapi dalam batas waktu misal dalam perjanjiannya hanya 3 bulan. Jadi dalam kontraknya itu karena saya belum terlalu paham lebih jauh, sepertinya itu menurut kontraknya saja untuk minimal atau maksimal dari lamanya pernikahan tersebut. Nah, untuk hukum pernikahan ini hukumnya batil. Nah, kenapa juga dinamakan nikah mut'ah? Karena
pernikahan ini tuh hanya untuk kesenangan seksual dan dengan waktu yang terbatas saja. Nikah ini tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran dan banyak hadis pun melarangnya seperti itu. Sahabat Umar bin Khattab juga melarangnya. Jumhur ulama juga banyak yang melarang melakukan nikah ini. Seperti itu, Ahmad. Siap. Terima kasih. Ya, pernikahan itu kan ada yang sakinah dan ada yang tidak. Menurut Mulyo, pernikahan yang sakinah sama tidak itu bedanya apa? Sakinah itu keluarga yang mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang tentram, dinamis, aktif, yang asik, asal dan asuh. Sedangkan yang keluarga tidak sakinah, yang di dalamnya penuh dengan perkelahian, kecurigaan antara pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Begitu, Dek. Jadi itu ya beberapa perbedaan dari keluarga sakinah atau tidak. Aku jadi penasaran, jadi bingung juga gimana ya caranya kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut kamu gimana sih cara membentuk atau ada syarat-syarat yang membuat kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Kalau aku ya, ada 6 hal yang bisa membantu membuat keluarga menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, yang pertama tuh harus didasari sama iman yang kuat. Terus yang kedua, punya rasa tanggung jawab. Ketiga, adanya sikap saling pengertian antara pasangan. Terus yang keempat, punya sikap kedewasaan, baik dalam dewasa secara rohaniah, mental maupun emosional. Terus yang keenam, memiliki sikap menerima dan ikhlas. Dan yang keenam atau yang terakhir, artinya sikap memaafkan dan lapang dada. Itu sih ya, kalau menurut aku. Baiklah, terima kasih ya. Akhirnya aku mendapat jawaban dari pertanyaanku dan aku sudah tidak bingung lagi bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Nah, dari tadi ini kita kan udah bahas banyak topik ya, banyak hal. Aku pengen paham, kalau menurutmu dia, kenapa sih Islam itu nganjurin umatnya buat nikah? Kira-kira kenapa? Nah, memang sih Islam ini agama yang gimana ya? Udah bener-bener di dalam Islam sendiri kan terkait nikah atau berpasang-pasangan kan merupakan sunatullah yang berlaku semua makhluk hidup, tetapi hanya pada manusia yang membedakan antara tumbuhan dan hewan. Nah, dengan adanya menikah ini, maka kebutuhan secara biologis ini dapat tersalurkan gitu loh. Kurang lebihnya sih kayak terhindar dari zina atau maksiat. Nah, terkait ayat Al-Quran yang menganjurkan nikah tentang pada firman Allah surat Al-Imran ayat 38 yang artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa.
Nah, dari ayat tersebut kayak berharap kita sebagai manusia mempunyai keturunan. Nah, keturunan itu diperoleh dengan adanya menikah yang secara sah. Adapun ayat-ayat lain yang terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 21, Quran surat An-Nisa ayat 3, dan Quran surat Nur ayat 32. Jadi kurang lebihnya lebih baik kita itu segera menikah gitu, anjuran Islam, supaya kita terhindar dari perbuatan zina. Intinya sih di situ. Alhamdulillah banyak yang kita dapat di podcast kali ini, mulai dari Agil tentang anjuran Islam, Anjuran Islam agar cepat menikah ya gitu. agar cepat menikah. Terus ada siapa lagi tadi itu? Si Yusuf. Bagian sini Kak. Gimana? Enggak, maksudnya pelajaran yang kita dapat dari podcast kali ini, Yusuf. Oh, banyak banget, Pak. Nah, intinya kita bisa untuk bekal untuk masa depan gitu, Pak. Baik, kalau udah siap untuk masa depan, jadi siap menikah ya, Yusuf? Ini kapan-kapan. Belum siap sekarang. Ya, kalau ada jodohnya, siap aja. Ya, siap ya. Nah, apakah kita akan ke topik lainnya atau cukup sampai di sini ya? Atau lanjut cari topik lain atau kita cukupkan? Apa boleh ntar kita buka podcast ke bagian 2 ya mungkin ya? Untuk podcast kali ini mungkin cukup bahasan untuk nikah saja ya. Untuk selebihnya kita insya Allah kalau ada waktu lanjut bagian 2. Oke. Siap. Oke, maaf ya kalau ada salah ya. Iya, sama-sama. Maaf ya. Ini juga podcast baru juga. Aku agak berbelit-belit ya ngomong kok. Sorry. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata buat teman-teman dan diri pribadinya. Mungkin bisa diakhiri dengan doa. Silakan, Yusuf. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, marilah kita doa dulu ya teman-teman. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosaku muslimin muslimah, dosa ibu bapak kita. Ya Allah, semoga Allah angkat wabah ini. Semoga Allah beri kesehatan kepada kita semua. Dan semoga Allah mudahkan urusan kita, urusan kuliah kita, urusan apa aja deh. Amin. Dan semoga Allah mudahkan kita menikah ya kapan-kapan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Mungkin lebih baiknya kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka sedua la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari kelompok 8 ingin pamit undur diri ya. Sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.